Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya di bab berikutnya, yaitu tentang user and group management. Nah, di bab ini nantinya kita akan belajar terkait dengan user, cara membuat grup, dan sebagainya ya. Pokoknya melakukan memanajemen sebuah user dan grup. Gitu ya. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan pertama ya. Nah, pertama-tama kita harus belajar dulu nih, user. Ya. User itu ya fungsinya itu untuk memberikan batasan keamanan gitu antara pengguna dan program yang berbeda yang dapat menjalankan perintah gitu ya. Atau ibaratnya gini deh, misalkan ada user si Jono sama user si Joko ya. Nah, user si Jono sama si Joko ini mengakses sebuah sistem yang sama ya. Tapi si Jono sama si Joko ini dia punya folder directory yang berbeda gitu. Jadi kalau Jono nyimpan file apa, si Joko itu nggak tahu si Jono itu nyimpan file apa. Jadi tersembunyi gitu ya. Jadi masing-masing user itu foldernya sendiri-sendiri gitu, nggak nyampur ya. Seperti itu fungsi user. Nah, setiap user itu memiliki UID ya. UID ini user ID gitu. User root ya, user root itu memiliki UID 0. Jadi user root itu punya UID-nya itu 0 gitu ya. Udah bawaan dari sananya. Nah, semua user system ya, semua user system ini dalam artian user-user yang berkaitan dengan sistem gitu. Karena setiap kita install service atau install sistem gitu ya, itu udah punya usernya sendiri gitu. Nah, rentang UID-nya itu 1 sampai 999 UID. Oke. Nah, kemudian kalau user non-root atau user yang kita buat sendiri itu memiliki UID 1000 sampai dengan seterusnya. Ya, jumlah user itu unlimited sebenarnya. Teman-teman mau buat berapa user yang bebas, terserah teman-teman. Ya. Oke, user non-root itu punya UID 1000 sampai seterusnya. Dan UID itu bisa di-custom. Teman-teman nggak mesti pakai UID bawaan. Misalkan mau custom jadi 2000 atau 3000 UID-nya itu bisa. Ya. Oke, ini tentang user. Kemudian tentang grup nih. Nah, kalau grup ini adalah kumpulan user gitu yang dapat berbagi akses untuk file dan sumber daya sistem lainnya. Nah, di dalam sebuah grup itu ada banyak user ya. Jadi ini sistemnya ya, ini grupnya. Nah, di dalam grup ada si Jono, ada si Joko, ada siapa lagi gitu ya. Nah, ini dalam sebuah grup. Ya. Fungsi grup itu untuk biasanya untuk ini. Jadi misalkan ada grup developer sama grup sysadmin. Nah, orang-orang yang ada di grup developer itu nantinya punya folder sendiri gitu, yang mana untuk menampung file-file untuk user yang ada di dalam grup developer tersebut. Nah, user yang ada di dalam grup sysadmin itu nggak bisa mengakses ke folder tersebut nantinya, gitu ya. Nah, ini yang grup sysadminnya. Nah, ini fungsi sebuah grup ya. Jadi biasanya untuk membatasi file gitu antar grup. Nah, user root itu memiliki grup ID 0 ya. Setiap grup memiliki GID, grup ID gitu. Semua user system itu punya grup. Jadi kalau misalkan teman-teman buat user, itu secara default dia juga akan membuat sebuah grup gitu ya. Grup ID-nya itu rentang dari 1 sampai 999 gitu ya. Dan semua user non-root, kalau misalkan user non-root di ID-nya 1000 sampai seterusnya. Sama aja kayak tadi. Oke, ini pembahasan tentang user dan grup ya. Jadi Linux itu seperti kita tahu dia multi-user ya. Jadi satu sistem operasi Linux itu bisa dipakai oleh banyak user biasanya. Oke, ini tentang user and group. Kita lanjut. Nah, untuk lokasi penyimpanan informasi terkait user, kalau misalkan teman-teman melihat usernya apa aja di suatu sistem, itu letaknya di etc passwd. Seperti yang sudah kita lakukan di file management ya.
kita melihat sebuah file, listing file and directory itu di etc passwd. Nah, di etc passwd itu adalah lokasi penyimpanan informasi terkait dengan user gitu ya. Kita langsung aja. Misalkan kita listing file lagi. Sebentar. Agak delay, sorry ya. Chat etc passwd. Nah, ini adalah kumpulan usernya. Kita ambil contoh satu yang ini ya. Yang ini kalau di sini kan kurang kelihatan ya. Untuk lebih detailnya kita ke slide lagi. Nah, ini ada contoh satu ya. Kurang lebih kalau misalkan kita chat etc passwd bakal muncul seperti ini. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi untuk yang satu, yang baris pertama ya, yang oktet pertama gitu. Ini ada untuk username-nya. Kita buat nama username-nya apa gitu ya. Nah, username-nya Raffi RYD. Kemudian di oktet kedua itu sebenarnya password ya. Passwordnya cuma di encrypt jadi X gitu. Kemudian ada UID, nah UID-nya 1000 secara default ya. GID 1000 juga. Nama lengkap usernya siapa. Kemudian home directory-nya ada di /home/RYD gitu ya. Kemudian ada default shell-nya. Shell-nya itu ya bin bash ya. Oke, seperti ini untuk informasi tentang user. Berarti kalau teman-teman lihat lagi, coba chat etc passwd, teman-teman bisa jabarkan. Yang mana username, yang mana user password, yang mana UID, yang mana GID, gitu ya. Terus lokasi home directory itu di mana, gitu. Silakan teman-teman coba. Nah, seperti ini contoh. Username-nya root, passwordnya dienkripsi, UID 0, GID 0, nama usernya root, lokasi penyimpanan itu di /root ya. Kemudian shell-nya bin bash ya. Gitu. Kemudian ada user bin, user system ya. Bin itu sistemnya. Jadi UID-nya itu antara 1 sampai 999. Nah, ini ada ID 2, GID 2, kemudian nama usernya bin, home directory-nya itu di /bin, kemudian shell-nya itu usr sbin no login. Tuh. Oke. Oke, kita lanjut. Sekarang. Nah, untuk lokasi penyimpanan grup itu ada di etc group ya. Teman-teman bisa langsung aja. Saya clear dulu. Saya lihat chat etc group. Nah, ini lokasi untuk penyimpanan grup di chat etc group tadi ya. Kepanjangan jadi hit aja deh. Kita ngambil yang bagian atas aja. Hit etc group. Nah. Ada root, diamond, dan sebagainya. Kemudian tail. Tail etc group. Nah, tail etc group. Nih. Jadi user yang kita buat itu otomatis membuat juga sebuah grup ya. Gitu. Secara default. Nah, untuk grup seperti ini kurang lebih ya. Jadi yang pertama itu ada grup name-nya apa. Di sini contohnya adalah grup name sudo. Ya, kemudian grup passwordnya apa. ID-nya apa. List user yang bergabung dalam grup tersebut. Ya, nantinya bisa dilihat user yang tergabung dalam grup tersebut. Di oktet keempat. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk informasi terkait dengan grup. Oke, kita mulai aja nge-lab ya. Membuat user dan juga membuat sebuah grup.
Oke. Kemudian nanti kita menambahkan user ke dalam grup dan juga menambahkan sebuah password untuk user. Ya, 3 lab kita. Oke, kita mulai yang pertama create user and group dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat user, itu perintahnya add user, gini ya. Nama usernya apa? Misalkan nama usernya John, gitu ya. Nama usernya John. Oh, only root may add a user or group to the system. Jadi yang bisa membuat user itu adalah root, gitu ya. Jadi di sini kita sudo su terlebih dahulu. Kemudian teman-teman masukkan password dari user teman-teman. Apa? Oke, sampai berubah jadi tanda pagar seperti ini. Kemudian kita masuk ke home directory-nya root, cd, kemudian clear aja dulu. Nah, kalau misalkan kita mau buat user, itu perintahnya add user. Nama usernya apa? Misalkan yang pertama John. Ya. Kemudian kita isi passwordnya untuk si John. Passwordnya apa? Terserah teman-teman. Nah, untuk full name-nya ini bebas mau diisi apa enggak, silahkan ya. Misalkan saya isi John Walker. Room number nggak usah, work one nggak usah, home phone itu kalau misalkan teman-teman nggak mau ngisi cukup di enter aja ya. Other, is the information correct? Yes. Ketik Y, enter. Itu untuk membuat sebuah user. Contoh sekali lagi, kita buat untuk Paul. Misalkan add user Paul. Password untuk Paul apa? Full name-nya siapa? Paul guys. Gitu. Yang lainnya enter aja. Kemudian yes. Nah, ini untuk melakukan pembuatan user. Perintahnya itu add user, kemudian nama usernya apa. Ya. Add user. Untuk membuat user. Sintaknya add user, nama user. Ini note-nya di samping saya ya. User, nama user. Kalau misalkan kita mau lihat user yang kita buat, tadi cat etc password. Nah, nanti dia ada di bagian paling bawah ada user John sama Paul ya. Username-nya John. Username-nya John, UID-nya 1001, GID 1001, nama lengkapnya full name-nya John Walker, lokasi penyimpanannya di /home/John, shell yang dipakai bin bash. Si Paul juga sama, Paul guys. Nah, jadi begitu untuk membuat sebuah user. Ya. Otomatis kalau udah buat user, itu juga membuat sebuah grup ya. Chat etc group. Style deh, jangan chat. Style etc group. Nah, dia akan otomatis membuat si grup John sama grup Paul. Oke. Nah. Oke, kalau misalkan teman-teman mau nyoba sintaknya ada apa aja sih? Ya, add user itu kombinasinya apalagi? Itu bisa add user help, min help. Ini untuk ngelihat sintak-sintaknya apa aja. Jadi teman-teman bisa kombinasikan lagi nih. Misalkan mau diubah di ID-nya gitu ya, bisa coba-coba. Misalkan mau diubah
UID-nya itu juga bisa. Silahkan teman-teman coba-coba ya. ID, disable login, disable password, dan sebagainya. Oke, itu untuk membuat user. Kalau misalkan kita mau buat grup, gimana caranya? Buat grup gini. Grup add. Grup add. Nama grupnya apa? Di sini saya contohkan nama grupnya adalah teknisi. Tail etc group. Nah, grup add teknisi, tail etc group. Nanti ada grup teknisi di bagian paling bawah. Sebentar. Di sini saya kasih note lagi ya. Grup add untuk membuat grup. Sintaknya gini. Grup add nama grup. Sorry, kepencet tadi. Oke. Saya balikin lagi. Ya gitu. Jadi grup add nama grup ya. Itu untuk membuat grup. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahin user ke dalam grup, gimana caranya? Caranya gini. Kalau kita lihat tel etc group, nah di sini ada grup teknisi, cuman di dalam grup teknisi ini belum ada user yang bergabung. Ya. Kok tahu? Tahu karena kalau kita lihat grup itu strukturnya begini. Di belakang GID itu ada nama usernya. Kalau ada user yang tergabung dalam sebuah grup. Ya. Sedangkan di sini nggak ada. Jadi habis GID kosong. Habis GID kosong, nggak ada usernya. Berarti belum ada yang tergabung dalam grup tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nambahin ke dalam grup, itu perintahnya user mode. Ya. User mode min G besar untuk menandakan grupnya. Nama grupnya apa? Teknisi. Ya, teknisi. Kemudian nama usernya apa? John. Gitu. Kemudian kita tambahin juga ke dalam grup teknisi si Paul. Teknisi kurang spasi, sorry. Paul. Nah, kalau kita lihat tail etc group. Nah, sekarang di dalam grup teknisi itu udah ada user John sama Paul. Jadi kita bisa menggunakan perintah user mode seperti ini. User mode min G nama grup, nama user. Ya. Saya buat catatan lagi deh. User mode untuk menambah user group. Sintaknya gini. User mode min G nama grup, nama user. Kok hilang sintaknya? Sintaknya user mode
nama user. Oke. Gini perintahnya. Kalau kita lihat user mode min help. Nah, nanti ini muncul nih sintak-sintaknya ada apa aja sih? Ya, user mode min help. Min G tadi untuk menandakan grup gitu. New list of supplementary groups. Gitu ya. Silakan teman-teman dicoba dulu nambahin user, nambahin grup ya. Nah, kita coba lagi nih. Kita buat user, kita buat grup dulu ya. Grup add namanya sysadmin. Terus grup add developer. Chat etc group. Nah, ada grup teknisi, sysadmin sama developer. Cuma di dalam grup sysadmin sama developer belum ada user yang bergabung di dalamnya ya. Sekarang kita buat user add. Misalkan untuk di sysadmin nanti saya buat ada namanya add user Bobby. Passwordnya apa? Full name sama yang lain-lain nggak usah. Ya. Kemudian di dalam grup sysadmin itu ada Nico. Oke. Jadi saya udah buat saya udah buat user namanya Bobby sama Nico. Tinggal saya masukkan ke dalam grup sysadmin. Caranya gimana? Caranya user mode min G, grupnya apa? Sysadmin, nama usernya apa? Bobby. Gitu. Kemudian yang Nico juga. Gitu ya. Ini perintahnya untuk membuat user, membuat grup tadi di atasnya ya. Grup add doang kok, gampang ya. Kemudian buat user Nico, kemudian user mode ya, menambahin si Bobby sama Nico ke dalam grup sysadmin. Tuh. Kalau kita lihat tail etc group. Nah, itu ya. Di dalam grup sysadmin itu ada user Bobby sama user Nico. Oke. Sekarang kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan si Bobby sama Nico ke dalam grup developer juga, caranya gimana? Kalau kita menggunakan user mode min G developer, misalkan Nico, itu si Nico nanti akan pindah ya. Pindah ke dalam grup developer. Ya, si Nico malah akan pindah gitu ke dalam grup developer. Bukannya nambah gitu, tapi malah pindah. Nah, kalau misalkan mau tambah atau jadi di dalam satu user itu bisa gabung dua grup ya. Perintahnya tinggal tambahin gini. User mode min A G gini. Kemudian nama grupnya apa? Misalkan grup sysadmin Nico. Nah, si Nico nanti juga akan join ke dalam grup sysadmin gitu ya. Nah, Nico udah balik lagi ke dalam grup sysadmin. Nah, kalau di sini kan hilang tuh. Ya. Kalau misalkan si Bobby pengen ke dalam grup developer, caranya gimana?
Ya udah, usermod min AG, A kecil, G kapital, developer, Bobby. Developer, Bobby. Kita lihat. Nah, sekarang Nico dan Bobby itu udah ada di dalam grup sysadmin dan juga developer. Jadi begitu caranya kalau misalkan mau nambahin ke dalam grup, jadi ke dalam dua grup ya, menggunakan min AG. Gitu. Min A itu append gitu ya. Teman-teman bisa baca di usermod min help. Gitu. Oke, silakan teman-teman coba-coba lagi ya. Create user, add user to group udah, add password sekarang. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa password gitu ya, lupa password dan teman-teman ingin melakukan reset password, itu gimana caranya? Caranya gini, ya. Kalau tadi kan kalau kita buat user itu udah otomatis kita buat password juga. Tapi di sini kalau misalkan passwordnya lupa, gimana caranya? Caranya gunakan perintah ini. Ini saya buat note di sampingnya ya. Menggunakan passwd ya, sintak passwd. Sintaknya seperti ini. Sintaks. Sintaks passwd nama user. Ya, misalkan saya lupa user si Bobby gitu ya. Ya udah passwd Bobby. Nanti masukin password barunya si Bobby apa. Gitu. Misalkan lupa password si Niko, ya udah passwd Niko. Kemudian masukin password barunya apa. Gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen login menggunakan user yang udah dibuat, itu perintahnya gini. SU spasi nama usernya. Ya, di sini saya kasih note lagi. SU. Ada user. Sintaksnya SU nama user. SU nama usernya siapa? Saya mau pakai Bobby. Ya, nanti kita udah pakai user Bobby. Kalau kita WMI, kita udah pakai user Bobby. Misalkan mau ganti lagi ke Niko, SU Niko. Password Niko apa? WMI. Nah, sekarang kita udah pakai user Niko ya. Jadi gitu, SU nama usernya apa? SU nama usernya apa? Gitu ya. Silakan teman-teman coba-coba lagi. Buat user, ngereset password, buat grup gitu. Silakan dicoba-coba lagi. Add password, managing user password. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen melihat password gitu, cuman tetap aja masih tetap dienkripsi ya. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat password yang dienkripsi itu disimpan di etc password gitu. Cuman kita nggak bisa baca isinya ya kalau di etc password. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat isinya ya enkripsi dari passwordnya itu ada di etc/shadow. Tetapi hanya user root yang dapat melihat isinya ya. Contoh, pakai user root dulu, gimana cara kembalinya? Exit aja. Exit, exit juga sampai jadi root. UMI, saya udah jadi root. Ya. Oke,
sekarang kita coba cat etc shadow. Ini untuk melihat password yang dienkripsi. Nah, jangan cat deh, tail aja etc shadow. Nah, ini adalah perintah etc shadow, ini adalah lokasi untuk menyimpan enkripsi passwordnya ya di etc shadow. Kalau teman-teman lihat ini passwordnya dienkripsi. Saya kurang tahu ini dienkripsinya pakai apa, RSA atau lainnya gitu ya, saya kurang tahu. Nah, ini passwordnya dienkripsi. Passwordnya tadi apa gitu dienkripsi. Oke, jadi begitu ya. Oke, jadi begitu untuk user and group management ya. Kita udah belajar membuat user, membuat grup, menambahkan user ke dalam grup, melakukan reset password ya. Juga kita tahu lokasi-lokasi user di mana, lokasi grup di mana, sama lokasi passwordnya itu ada di mana gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi materi berikutnya nanti ya. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.